Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Hidayati dengan NIM 207190008 dari kelas Tadris Biologi 6C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu objek andalan kota Jambi, yaitu Taman Rimba. Pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari biologi konservasi yang berada di Taman Rimba ini. Seperti yang kita ketahui bahwa biologi konservasi adalah keanekaragaman hayati yang dapat melindungi habitat, spesies, dan ekosistem hewan dari laju kepunahan. Nah, hewan yang pertama ini ada elang laut dada putih dengan nama binomial Haliaetus leucogaster, berasal dari Sumatera. Biasanya ia memakan ular laut, penyu, apes air, dan mamalia kecil. Elang laut dada putih mempunyai panjang tubuh 70-85 cm, rentang sayap 178-218 cm, dengan berat tubuh jantan 1,8 sampai 2,9 kg dan betina 2,5 sampai 3,9 kg. Elang dewasa ini pada bagian atasnya berwarna abu-abu kebiruan, sedangkan bagian bawah, kepala, serta leher berwarna putih. Sayap, punggung, dan ekornya berwarna abu-abu. Buluhnya primer hitam, serta iris coklat. Kuku, paruh, dan seratnya berwarna abu-abu. Tungkainya tanpa bulu dan kaki berwarna abu-abu. Saat terbang, elang laut dada putih ini ekornya yang pendek akan tampak berbentuk seperti baji dan sayapnya akan terangkat ke atas membentuk huruf V. Selanjutnya, ada hewan landak dengan nama binomial Hystrix brachyura yang berasal dari Jawa, bagian barat, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, biasanya landak ini ia memakan buah-buahan, daun-daunan, telur, hewan pengarat, dan hewan kecil atau biasa disebut dengan aves. Pada landak, memiliki ujung dari kepala dan muka yang ramping dengan warna kecoklatan. Duri warna putih di bagian leher dan punggung dengan pendek dengan bagian pangkal hitam yang lotong. Tubuh bagian depannya ramping dan kehitaman. Pada landak memiliki panjang badan 590 sampai 630 mm. Pada ekor 95 sampai 130 mm. Telapak kaki 80 sampai 95 mm dari bobot 8000 gram. Tubuhnya berbentuk agak bulat dan bergerak secara perlahan-lahan. Kaki depan landak mempunyai 4 jari, sedangkan kaki belakangnya memiliki 5 jari. Nah, setiap jari landak ini ia mempunyai cakar yang panjang, biasanya dapat digunakan untuk mengupas kulit kayu serta memanjat. Landak dapat membuat sarang dengan membuat lubang di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 5 meter. Nah, lubangnya ini dapat terdiri dari beberapa cabang yang berada di dalam tanah yang mempunyai beberapa pintu keluar. Satu lubangnya berukuran lebih besar yang akan menjadi pintu masuk utama dan beberapa lubang berukuran lebih kecil sebagai pintu keluar. Apabila keadaan landak ini terdesak, maka ia akan menggunakan rambutnya yang keras, kaku, serta runcing sebagai perlindungan diri. Nah, landak ini bereproduksi 2 kali dalam setahun. Landak betina, dia akan bunting selama 16 minggu.
dan anaknya dapat dilahirkan sebanyak 2-3 ekor. Tubuh anaknya akan sangat lemah sampai umur 10 hari. Nah, anak-anaknya ini biasanya dapat diasuh oleh induknya selama 3 bulan. Landak dapat hidup selama 12-15 tahun. Selanjutnya, ada hewan singa dengan nama binomial Panthera leo. Berasal dari Afrika atau biasanya tukar-menukar dengan Taman Safari Bogor. Singa ini biasanya memakan daging babi, antelop, dan lain-lain. Singa berasal dari keluarga Felidae atau disebut dengan jenis kucing, yang biasanya hidup dalam kelompok yang terdiri dari seekor jantan dan lebih banyak betina. Singa ini biasanya dapat menjaga daerah kekuasaan. Berat pada singa jantan yaitu 150-250 kg. Sedangkan singa betina biasanya dengan berat 120-185 kg. Umurnya antara 10-15 tahun di hutan. Tetapi jika ia dipelihara, ia akan hidup 20 tahun bahkan bisa lebih. Nah, sedangkan singa betina ini jauh lebih aktif dalam berburu. Sedangkan pada singa jantan, ia akan lebih santai dan selalu bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dapat dipercayai lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing-kucing besar lainnya. Tetapi singa ini juga memiliki kelemahan, yaitu ia tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar yang lainnya. Singa jantan akan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini dapat melindungi tengkuknya terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar, yang biasanya terkenal dengan selalu menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Kucing besar lainnya maka dia akan memiliki tubuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan singa. Singa juga punya salah satu perbedaan dengan harimau meskipun dia berasal dari keluarga yang sama, dan singa ini tidak suka dengan air, sedangkan harimau dia sangat suka dengan air. Selanjutnya, ada hewan rusa tutul dengan nama binomial Xys yang berasal dari habitat rusa tutul dari Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan India. Biasanya rusa tutul ini memakan rumput, daun, bunga, dan biji-bijian tertentu. Rusa tutul mempunyai tubuh yang tidak proporsional karena kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depan. Spesies rusa ini mempunyai kaki yang kecil dan mempunyai pola warna tubuh bagian ventral putih serta bagian dorsal coklat tutul. Pada glandula mamalia terletak di daerah pelvis. Memiliki tipe gigi Lovedon karena termasuk hewan herbivora. Rusa tutul memiliki ciri spesifik bulu halus berwarna coklat sawo dan bermotif tutul putih. Berat badan dewasanya 75-100 kg. Berat lahir 3-3,5 kg. Panjang badannya 150 cm. Dan tinggi badan 110-140 cm. Nah, pada rusa tutul ini, dia biasanya hidup berkelompok, 2-6 ekor kelompok, dan aktif pada siang hari. Pada perkembangbiakan rusa tutul dengan cara beranak atau disebut dengan vivipar. Siklus hidup pada rusa tutul yang dewasa biasanya berkelamin 1,5-2 tahun. Lamanya bunting rusa tutul ini 7-7,5 bulan. Jumlah anaknya biasanya setiap perkelahiran hanya 1 ekor. Interval kelahirannya
1 tahun dari tahap pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa periode terlama dari tahap pertumbuhannya yaitu rangga dalam satu siklus yang berada pada tahap rangga keras, di mana pada periode ini rusa tutul jantan akan berada pada masa siklus aktif reproduksi dengan kisaran pada bulan Juni sampai dengan Februari. Perilaku hidup berkelompok 2-6 ekor atau kelompok dan aktif pada siang hari, maka akan ditemukan pada ketinggian 1000 sampai 1200 meter yang berada di atas permukaan laut. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu beberapa contoh dari hewan konservasi